Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang saya beri judul Keep on Fire. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, biasanya kalau kita ulang tahun kan ada semacam resolusi pribadi. Oh, saya mau jadi lebih baik. Nah, berhubungan dengan konteks jemaat kita di ulang tahun gereja kita yang ke-18 ini, saya mau kita bersama-sama membuat semacam resolusi kembali atau paling tidak merefresh kembali komitmen pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya beri judul khotbah pada pagi hari ini Keep on Fire. Yang sederhananya dalam Alkitab disebut biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Semua baca, ada di slide. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menarik sekali saudara-saudara, di dalam terjemahan The Message dikatakan don't burn out. Keep yourself full and aflame, be alert servant of the master. Jadi jangan burn out. Jaga dirimu untuk full, terisi penuh dan aflame, ya, selalu menyala, terbakar. Be alert. Jadilah pelayan, be alert servant, jadilah pelayan yang selalu siap sedia, alert, waspada, keep watch gitu, dari Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan antara keep on fire atau dalam bahasa sederhananya tetap menyala dengan burn out. Burn out itu bisa diterjemahkan terbakar habis, nyaris nggak menyala lagi. Terkadang orang sinonimkan dengan boring, bosan gitu ya, burn out. Terbakar habis, nyaris nggak menyala lagi. Orang sudah dalam titik jenuh itu biasanya disebut burn out. Jadi jelas ada perbedaan antara keep on fire dan burn out. Apakah kita tetap menyala sebagai orang Kristen dalam pengiringan kita kepada Tuhan, atau kita sudah terbakar habis dan nggak menyala lagi? Saudara-saudara, burnout itu bisa diterjemahkan sebagai perasaan kelelahan total akibat stres yang berkepanjangan. Ini bukan cuma soal di dalam pekerjaan kita, tetapi di dalam kehidupan rohani kita, pengiringan kepada Tuhan, seringkali kita merasakan burnout. Dalam bahasa sederhananya itu orang bilang titik jenuh. Seringkali kita merasakan titik jenuh di dalam kehidupan sebagai anak-anak Bapa di sorga. Kok saya jadi orang Kristen gini-gini aja, ndak ada kemajuan. Kok saya melayani Tuhan tetap gini-gini aja, ndak ada kemajuan. Kita ada perasaan burnout, titik jenuh karena stres yang berkepanjangan secara rohani dalam hal ini. Burnout itu kalau pakai bahasa kekinian itu seperti pakai baterai yang selalu merah. Saudara pernah pakai baterai selalu 20% ke bawah di HP saudara, di gadget saudara? Saudara nggak pernah ngerasain pakai yang full hijau. Biasanya kalau sudah 20% dia minta apa? Mode save mode kan, atau mode hemat ya, mode daya hemat gitu. Jadi banyak yang nggak berfungsi. Kalau sudah daya hemat banyak yang nggak berfungsi. Entah mungkin dia matikan wifi-nya secara otomatis, dia matikan datanya secara otomatis, atau kalau di kamera dia matikan apanya? Blitznya, cahayanya, benar nggak? Kalau sudah mode hemat itu, saudara, karena apa? Nggak bisa berfungsi maksimal. Nah, kondisi burnout, titik jenuh atau kebosanan secara rohani itu seperti itu. Kita pakai HP dalam kondisi 20% ke bawah, bahkan 10% ke bawah. Banyak yang nggak bisa berfungsi lagi, tapi tetap jalan. Jadi burnout begitu, kita nggak mati total, tetapi kita selalu dalam kondisi merah, nggak pernah hijau, selalu warning. Itu baterai rohani kita itu, saudara. Dengan kata lain, burnout itu saat kita berfungsi di 10%, bahkan 10% ke bawah, dan kita anggap itu normal aja.
Nah ini masalahnya. Kita selalu pakai gadget di dalam kondisi 10% ke bawah tenaga baterainya, dan kita anggap itu normal aja. Ada yang bilang, ya kalau gitu pakai sambil cas Pak, nanti HP-nya meledak kalau terlalu lama. Ada yang bilang gitu ya, tapi memang ada beberapa kasus gitu. Nah, jadi kita anggap itu normal. Kita nggak biasa memakai dalam kondisi yang maksimal, atau mungkin kita biasa tetapi kemudian kebiasaan habit kita berubah dan kita pikir oke, 10% saja normal. Dan kita selalu begitu. Banyak yang nggak bisa berfungsi fitur-fitur di gadget kita dan kita anggap itu normal. Mau kamera nggak bisa blitznya, mau wifi nggak bisa karena otomatis demi daya hemat, saudara. Bisa ada seperti itu dan kita anggap itu normal aja, sehingga hidup kita nggak berfungsi maksimal, sama seperti gadget kita yang nggak berfungsi maksimal ketika kita sedang burnout itu. Kita pikir kondisi 10% itu normal aja, padahal itu nggak normal. Nah, saking burnout-nya kita, bahkan kita nggak pernah mengingat lagi bagaimana rasanya beroperasi di 100%. Ini saking burnout-nya. Saking sudah banyak yang nggak berfungsi, dan kita hidup di dalam habit, kebiasaan, kejenuhan rohani itu, sampai kita lupa bagaimana rasanya beroperasi maksimal 100%. Saking burnout-nya, saudara. Saya percaya kita semua pernah mengalami masa-masa ini. Kalau saudara tanya saya akan jawab jujur, iya. Saya beberapa kali mengalami masa-masa seperti ini, saudara. Saya merasa 10% normal aja, yang penting fine-fine aja. Toh jemaat tetap berjalan, toh pelayanan tetap berjalan, toh tetap saya bisa hidup, toh semuanya berjalan biasa aja. Dan padahal itu burnout. Padahal itu kita sedang gak berfungsi 100%. Nah, kerohanian kita seperti itu juga. Saudara ingat, saudara cinta mula-mula kepada Tuhan. Wah, apa saja saudara mau berikan kepada Tuhan. Apa saja saudara mau siapkan untuk Tuhan. Tetapi ada masa-masa kita, ya udah, yang penting jadi Kristen, pergi ke gereja, melayani, jadi singer, jadi pengkhotbah, jadi apa saja, yang penting membantu pelayanan. Dan kita pikir, oke, yang penting jalan aja. Padahal kita sedang burn out. Kita sedang berfungsi 10%, bahkan kita sampai lupa rasanya 100% untuk Tuhan itu gimana. Nah, itu yang disebut kondisi burnout, saudara. Itu sebabnya saat burnout kita merasa nggak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Makanya ya udah, yang penting jalan aja. Kita nggak merasa punya apa-apa lagi untuk diberikan, yang penting udah jalan. Kita merasa mati di dalam dan kita habis terbakar. Burnout. Yang penting it's okay, jalan saja. Sudah, biasa aja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh, nggak usah yang maksimal, yang penting jalan aja. Nah, ini tanda-tanda kita sedang burn out, saudara. Seperti ini gambarnya kira-kira ya. Nah, ya udah, kalau di dunia kerja ya udah kayak gini. Malas-malasan kerja. Yang penting jalan, penting gaji jalan. Penting gaji bulanan jalan. Kita terbakar habis seperti gambar di sebelah, saudara. Lilinnya terbakar habis. Ini gambar satu lagi. Tanda-tanda burnout ya. Kalau lampu itu pecah gitu. Kalau lampu yang sedang on fire itu menyala. Kita terbakar habis saat kita burnout, tapi anehnya kita merasa itu biasa aja. Itulah titik jenuh yang paling berbahaya di dalam kerohanian kita. Nah, cepat saja saudara, bagaimana api kita secara rohani itu tetap menyala, tetapi kita tidak terbakar habis. Nah, ini menariknya. Bagaimana kita tetap menyala tapi nggak burn out, nggak terbakar habis. Kalau saudara bakar kertas, dia terbakar habis kan, jadi abu. Bagaimana caranya api kita tetap menyala tapi kita nggak terbakar habis? Jawabannya sederhana. Kita butuh api dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan api dari dunia ini, maka api dunia ini akan membakar habis kita. Kita merasa termotivasi dengan kekayaan. Begitu kekayaan tidak bisa menolong kita, atau kita sudah jenuh dengan kekayaan, maka kita terbakar habis di dalam kekayaan.
kekayaan kita. Itu sebabnya untuk tetap keep on fire, menyala-nyala tapi tidak terbakar habis, kita butuh api dari Tuhan. Saya harap renungan ini akan memberikan refleksi kepada saudara bagaimana api dari Tuhan itu tetap menyala dan tidak membakar habis diri kita. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Satu kali Musa sedang menggembalakan domba gembalaannya, dan kemudian dia naik ke atas dan dia melihat ke atas gunung, dan dia melihat api membakar sebuah semak. Dan ternyata semak itu nggak kebakar, apinya menyala di dalam semak itu, seperti gambar itu saudara bisa lihat, tapi semaknya nggak kebakar habis. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa di situ, tanggalkan kasutmu sebab tempat yang kau injak itu kudus. Lalu Musa melangkah, dan inilah cerita yang saudara bisa baca di Keluaran 3 ayat 2. Fakta yang menarik di situ adalah saudara, bahwa api Tuhan itu menyala tetapi tidak membakar habis semak. Bagaimana caranya supaya kita tidak burn out, tetapi kita tetap keep on fire dan kita tidak terbakar habis? Jawabannya, kita butuh api dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca terjemahkan ini di dalam refleksi kehidupan kita, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Roh Kudus itu adalah api dari Tuhan di dalam diri kita. Ketika dia menyala, dia tidak membakar habis diri kita, tetapi dia justru memaksimalkan potensi kita. Itu sebabnya Alkitab katakan janganlah padamkan roh. Permasalahannya, kita sering memadamkan roh itu, saudara. Memadamkan api Tuhan itu. Api Tuhan itu bukan mati lalu dia tidak hidup lagi. Dia akan berpindah ke orang lain. Dia akan menyemangati orang yang membutuhkannya. Janganlah padamkan roh. Dalam Roma 12 ayat 11 itu dikalimatkan lagi oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu sama, saudara. Jangan padamkan roh. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu sebabnya dalam terjemahan The Message tadi, don't burn out. Jangan padamkan apimu. Jangan habis terbakar. Biarlah rohmu itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita coba terjemahkan beberapa kata bahasa Inggris di situ, saudara ya, secara sederhana. Burn out itu habis terbakar. Jadi jangan habis terbakar. Don't burn out. Keep yourself full and aflame. Jaga dirimu terisi dengan bahan bakar. Ini terjemahan sederhana saja. Dan menyala, aflame. Selalu terbakar karena ada bahan bakarnya. Be alert, selalu siap, waspada, siap siaga. Jadilah pelayan Tuhan yang siap siaga, yang selalu siap dari Tuhan. Pelayan Tuhan yang Tuhan kita yang selalu siap sedia. Itulah terjemahan yang bisa kita jabarkan dari Roma 12 ayat 11 itu, saudara. Jadi kesimpulannya gini, supaya nggak burn out, maka kita harus tetap keep on fire. Dan untuk tetap keep on fire, kita yang pertama mesti full, terisi penuh. Yang kedua, kita mesti aflame, berfungsi. Makanya kalau kondisinya 10%, oke, berfungsi tapi nggak maksimal. Jadi kita mesti pastikan diri kita aflame karena kita terisi penuh. Kalau terisi penuh, maka semuanya bisa berfungsi secara maksimal. Lalu kita alert, siap sediaga, waspada. Jangan sampai kita burn out. Mari kita coba terjemahkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, full. Untuk tetap keep on fire, kita mesti penuh dengan firman dan
Roh Kudus. Itulah api dari Tuhan, saudara. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, tetapi seringkali kita mengabaikannya. Dia berbicara selalu kepada kita, apalagi kita harus mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup ini, dia pasti bicara. Masalahnya kita seringkali mengabaikan suaranya Tuhan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, untuk tetap keep on fire, nggak burn out, kita mesti penuh dengan firman dan Roh Kudus. Bagaimana caranya saya bedakan suara Tuhan dengan suara hati saya sendiri atau suara dari setan? Maka kita harus penuh dengan firman. Penuh dengan firman membuat kita bisa mempertimbangkan, ini suara Tuhan sedang berbicara kepada saya atau tidak. Itu sebabnya kita mesti jaga koneksi kita dengan Tuhan, saudara. Pastikan api dari Tuhan itu tetap menyala. Kalau kita malas berdoa, kalau kita malas baca firman, maka kita nggak akan berfungsi maksimal. Kita nggak mengisi diri kita penuh. Dan kita nggak sadar bahwa kita sedang burn out. Karena apa? Karena kita merasa itu biasa aja. Ketika kita tidak mengisi diri kita dengan firman, tidak mengisi diri kita, mencas diri kita dengan doa, dan kita tetap menjalani kekristenan, kita nggak mati, langsung mati dalam pengertian tewas gitu, saudara. Kita tetap jalan, kita tetap hidup tanpa baca firman Tuhan, tanpa doa, dan kita rasa itu biasa saja. Maka sesungguhnya kita sedang burn out, tapi kita nggak sadar. Karena apa? Karena kita ngerasa 10% biasa aja. Banyak fitur yang nggak berfungsi lagi, kita rasa itu biasa aja. Nah, itu sebabnya supaya kita nggak burn out seperti itu, saudara, kita mesti mendapatkan pesan yang sederhana saja. Kita mesti isi diri kita dengan firman dan menjaga kehidupan doa kita. Itulah cara untuk kita tetap keep on fire, penuh dengan firman dan Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus itu bisa kita jaga dengan kehidupan doa kita dan kehidupan kita dalam membaca firman Tuhan. Yang kedua, a flame. Setelah kita mendapat pesan sederhana, membaca firman Tuhan, berdoa, maka kita mesti mengerti bahwa kita mesti a flame. Bukan cuma soal ke dalam, tapi juga soal keluar. A flame, terbakar untuk berfungsi, memberikan terang, memberikan dampak di sekeliling kita. Tadi full itu mengisi ke dalam, sama seperti kita isi bensin motor atau mobil kita. Itu untuk sesuatu yang di dalam. Dan setelah dia sudah di dalam, maka dia harus berfungsi keluar. Dia harus menggerakkan motor itu, dia harus menggerakkan mobil itu. Ini yang disebut a flame. Dia harus memberi dampak terang ke sekelilingnya. Itu sebabnya untuk tetap keep on fire, kita juga mesti a flame, menyala, terbakar. Artinya ada yang difungsikan. Seringkali dalam dunia mekanik itu kan ada pengapian, sistem pengapian ya. Biasanya di busi, di apa gitu. Biar ada bensinnya, tapi kalau nggak ada sistem pengapiannya nggak bisa, saudara. Jadi itu harus dibakar. Harus ada busi yang menjadi salah satu alat pengapiannya di situ, supaya motornya bisa bergerak, bisa nyala. Jadi ketika kita diisi dengan firman dan Roh Kudus, maka itu harus memberikan dampak keluar, saudara. Bukan cuma untuk diri kita, tetapi untuk sekeliling kita. Dalam hal ini untuk gereja kita juga. Ada yang difungsikan atau digunakan dari hasil kepenuhan kita oleh firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya untuk tetap keep on fire, kita mesti rajin gunakan atau fungsikan karunia kita. Bahkan seringkali kita mesti upgrade, update semua karunia itu, fitur-fitur kerohanian yang Tuhan berikan. Itu nama lain dari karunia. Fitur-fitur, aplikasi-aplikasi dari sorga yang ditanam di dalam diri kita, kita harus upgrade dan update supaya berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan zaman ini, saudara. Kalau dia lemot, maka sedikit yang bisa dikerja, bukan? Aduh, kalau kita itu lagi ngerjain tesis ya, Abed ya, komputernya lemot tuh stres. Kenapa begini? Lagi buat artikel, lagi buat kerjaan gitu ya, mungkin lagi ngitung apa, terus
lemot, 5 menit habis untuk nungguin loadingnya. Sedikit yang bisa dikerja. Kalau lemot, saudara, kita jadi stres sendiri. Itu sebabnya dalam hidup ini seringkali kita mesti update dan upgrade supaya kita berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan zaman. Saudara harus belajar. Saya sebagai gembala dorong saudara untuk belajar dari banyak orang, ya, supaya saudara terus di-upgrade dan di-update secara rohani, sehingga apa yang saudara isi itu bisa berfungsi dan memberikan dampak kepada sekeliling saudara. Dan saya mengajak saudara untuk mengaktifkan, memfungsikan karunia-karunia yang saudara miliki untuk pengembangan gereja lokal kita di tempat ini. Amin. Mari kita aflame, saudara. Jangan penuh sendiri. Jangan numpuk. Apa istilahnya orang bilang itu? Kalau numpuk-numpuk itu, biasanya BBM ditumpuk di apa itu? Ditimbun ya, atau di apa lagi istilahnya? Penimbunan BBM gitu ya. Jangan kita nimbun firman dan Roh Kudus untuk diri kita sendiri gitu loh. Mari kita aflame. Bukan cuma full tapi aflame. Fungsikan itu untuk menjadi dampak bagi gereja kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebab kalau kita tidak fungsikan, ya apa gunanya aplikasi itu diinstal? Apa gunanya semua fitur-fitur itu diberikan oleh pabriknya, yaitu kerajaan sorga, saudara, kalau kita tidak maksimalkan semua itu? Jadi pastikan kita full, dicas, diisi penuh, kemudian kita gunakan semua aplikasi karunia itu di dalam kehidupan kita, dan kita gunakan itu di dalam gereja ini. Amin, saudara. Saudara siap? Amin. Ya, makanya pelayan Tuhan nih, anak-anak muda saya dorong, ayo jadi kameramen. Jangan aweng main drum terus dia atur lagi kameramen. Ayo dong, inisiatif. Pak, saya mau kameramen tiap minggu saya jaga. Nah, untuk zoom in, zoom outnya gitu ya. Berfungsi dong, Daniel ya, Abed, semua nggak perlu diomongin. Kita alert gitu. Kita mesti aflame, terbakar. Lihat kebutuhan di sini. Semua peralatan sudah disediakan oleh BPJ ya, oleh kita semua. Gunakan ya. Dia kasihan Aweng habis main drum dia atur kamera situ. Joshua harus standby di situ. Nah, yang lain nih belum ada kameramen nih. Ayo. Jadi nanti hari Minggu tuh ada khusus komputer jagain, ada yang musik, ada yang khusus di depan situ untuk zoom in, zoom out gitu dan lain. Kalau sudah bagus nanti kita bisa tambah kamera pelan-pelan gitu. Karena sudah ada orang-orang di dalamnya gitu. Jadi gunakan itu. Gunakan, kita inisiatif. Apa yang saya bisa bantu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, kita berfungsi bersama-sama untuk pelayanan Tuhan ini ya. Kemudian yang ketiga, alert. Untuk tetap keep on fire, kita mesti selalu dalam mode alert, saudara. Mesti siapkan alarm kalau di gadget kita mungkin seperti itu. Kita mesti keep watch. Kita mesti berjaga-jaga. Kita perlu perhatikan setiap notifikasi rohani yang masuk. Ya. Kalau kita ada notifikasi biasa bunyi kan? Entah Facebook kita, entah Instagram, atau entah beberapa medsos kita, WA. Kalau ada pesan masuk, message masuk biasanya bunyi kan? Kalau kita silent kan paling tidak getar. Atau memang dia diam, kalau kecuali kita memang mode diam, saudara. Tetapi pasti ada tanda notifikasi. Entah dia dalam bentuk bunyi atau dalam bentuk gambar silent, seperti gambar itu bell seperti itu ya. Kalau di WA biasa ada di atasnya sini kan, di HP kita di atas ini. Karena apa? Karena memang sudah disetting dalam mode alert. Begitu ada notifikasi, ada pesan masuk, kita diberitahu. Dan pabrik sudah menyetel seperti itu. Nah, kita mesti pastikan diri kita dalam mode seperti itu. Kita perlu perhatikan setiap notifikasi rohani yang masuk ke kita. Saya percaya Bapa kita di sorga berbicara kepada kita anak-anaknya. Masalahnya kita sering perhatikan nggak message-nya Tuhan, notifikasinya Tuhan di dalam diri kita ini. Notifikasi itu bisa untuk diri kita sendiri maupun untuk pelayanan di dalam gereja kita ini.
atau mungkin di dalam pekerjaan saudara, di dalam hal yang lain. Saya bicara dalam konteks gereja kita saja. Notifikasi itu bisa untuk kehidupan pribadi kita atau untuk kehidupan sekeliling kita. Apa yang saya bisa bantu untuk gereja saya, apa yang saya bisa bantu untuk kantor saya, apa yang saya bisa bantu untuk bos saya, apa yang saya bisa bantu untuk tetangga dan orang-orang di sekeliling saya. Pasti ada notifikasi dari Tuhan. Apa yang saya perlu perbaiki di dalam diri saya, pasti Tuhan berbicara, saudara. Entah melalui perenungan saudara, entah melalui firman Tuhan yang saudara dengar, bahkan lewat lagu-lagu yang saudara dengar, bisa jadi Tuhan berbicara. Itu sebabnya kita mesti dalam mode alert, keep watch, untuk perhatikan setiap notifikasi yang masuk. Kata berjaga-jaga itu dari bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris keep watch. Itu seperti seorang penjaga, saudara. Kalau saudara pernah lihat film-film perang, ada benteng-benteng yang tinggi, di atasnya itu ada penjaga-penjaga kan, di menaranya itu di atas. Dia bisa lihat musuh dari jauh. Begitu kelihatan panji-panji musuh dari jauh atau bayang-bayang hitam musuh dari jauh, kalau malam dia lihat api dari jauh, berarti musuh sudah mendekat, sudah bisa di dalam jangkauan pandang, dan mereka biasanya sudah ukur. Itu sekitar jarak 1 hari, jarak berapa jam mereka sudah bisa ukur. Nah, jadi kita mesti perhatikan setiap notifikasi itu, saudara. Kalau misalnya film-film tertentu itu ada menaranya sana, menaranya sini, begitu sudah lihat musuh dia nyalakan api, yang sini lagi nyalakan api, yang sana lagi nyalakan api, untuk tahu musuh sudah mendekat, dan dia tahu itu sudah jarak 3 hari, 2 hari musuh akan datang. Itu notifikasi di zaman dulu, belum zaman gadget. Nah, sekarang kita di zaman gadget, langsung saudara, real time dapat notifikasi itu. Begitu message dikirim, ya, paling dalam ada keterlambatan 0 sekian second aja masuk ke kita, langsung masuk, saudara. Jadi notifikasi rohani itu bisa langsung kita dapatkan. Nah, tentu teknologi sorga lebih canggih, bukan? Tuhan berbicara kepada kita itu lewat banyak hal, bahkan lewat lagu-lagu yang kita dengarkan, lewat kejadian-kejadian yang kita tonton di YouTube, di TV, atau di mana saja. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, kita bisa tahu itu notifikasi dari Tuhan atau tidak kalau kita keep watch. Kita dalam mode alert, saudara. Kita mesti pastikan diri kita di dalam mode siap sedia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pelayanan gereja masa kini kita menghadapi generasi yang serba digital. Dan kita, terutama generasi milenial ini, termasuk generasi Ibu Lili termasuk ya, yang sudah tua-tua, tapi terutama kita yang milenial, yang lahir tahun 80-an ke atas, itu masih masuk milenial. Kita adalah generasi terakhir yang dapat transisi dari analog ke digital. Benar nggak, saudara? Analog ke digital. Ya. Kita ini generasi terakhir. Nanti generasi kayak Aweng ini dia sudah nggak tahu tuh yang analog itu. Zaman-zaman radio gitu dia udah nggak tahu. Semuanya serba digital. Nanti mungkin yang analog-analog, colokan analog itu akan diganti semua USB gitu. Akan beda semua nanti. Jadi ini kita generasi terakhir yang dapat transisi dari analog ke digital. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus meletakkan fondasi yang baik untuk dunia digital sejak saat ini. Nah, saya mendorong kita di Gereja Rema ini untuk memaksimalkan pelayanan digital kita juga. Itu sebabnya saya ajak ya anak-anak muda, ayo bantu nih pelayanan di sini. Ayo gunakan semua karunia dan maksimalkan semua potensi saudara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Paling tidak saudara bisa berkontribusi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sebab juga kita harus terus melihat orang-orang di sekeliling kita sebagai jiwa-jiwa yang membutuhkan fondasi rohani yang kuat. Tuhan panggil kita sebagai jemaatnya, gerejanya, untuk kita harus be alert servant, menjadi pelayan Tuhan yang siap sedia, yang menjadi pelayan Tuhan yang selalu siap untuk digunakan melayani Tuhan. Be alert servant. Be alert servant ini bukan cuma untuk saya, pendeta, untuk evangelis Indah Wijaya, untuk evangelis Resti, untuk ibu gembala, bukan cuma itu. Bukan cuma untuk pelayan-pelayan yang sering tampil. Kita semua dipanggil untuk be alert servant.
Jadi kita harus menjadi pelayan Tuhan yang siap sedia di dalam melayani Tuhan. Mari kita lihat kembali Roma 12 ayat 11. Saya ada di beberapa menit terakhir, saudara. Don't burn out, keep yourself full and aflame. Be alert servant of the master. Simpulannya bagaimana supaya kita tetap keep on fire? Yang pertama kita harus full. Kita harus terisi penuh. Kita harus terus pastikan di dalam mode yang terisi penuh. Untuk itu kita harus menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Ya. Kita harus pastikan diri kita tercas dengan baik sehingga terisi penuh 100%. Kita harus pastikan bahan bakar kita terisi penuh. Bagaimana caranya? Kita harus terkoneksi dengan sumber bahan bakar itu. Lewat kehidupan doa kita, lewat perenungan firman Tuhan setiap hari. Dari situ Roh Kudus akan pimpin kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Supaya tetap keep on fire, yang pertama kita harus full, menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita mesti aflame. Bukan cuma terisi penuh terus nimbun, nggak difungsikan. Tetapi kita harus mengaktifasi semua karunia rohani yang kita punya. Kalau kita sudah penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita, maka kita mengaktifkan semua karunia-karunia rohani. Aplikasi-aplikasi sorga dalam tanda kutip yang sudah diinstal dalam diri kita, mesti kita gunakan. Itu aflame, terbakar, berfungsi, memberi dampak kepada sekelilingnya. Dan yang terakhir, untuk tetap keep on fire, kita mesti alert, menjaga api itu dengan tetap memperhatikan spiritual notification, memperhatikan notifikasi-notifikasi rohani, supaya tidak terjadi yang dikatakan tadi, memadamkan roh. Maka kita alert, menjaga api itu. Saudara pernah lihat orang nonton film Jaga Api Babi Ngepet itu? Kira-kira begitulah ya. Tapi kita bukan babi ngepet, saudara. Ya, kalau apinya mati, itu nggak berubah-berubah jadi manusia lagi tuh babi ngepetnya. Bisa paham ya? Mungkin generasi sekarang udah nggak nonton. Zaman-zaman dulu tuh saya nonton film apa itu ya? TVRI, RCTI dulu paling tidak, TPI gitu ya. Ada film-film babi ngepet tuh, saudara. Kalau apinya mati, dia nggak berubah-berubah lagi jadi manusia tuh, jadi babi terus dia. Atau paling tidak dia mati ya. Jadi kita mesti jaga spirit api itu, saudara. Kalau kita nggak jaga api itu dengan tidak memperhatikan notifikasi-notifikasi rohani, bagaimana Tuhan berbicara lewat sekeliling kita, lewat firman, lewat renungan, lewat lagu, lewat doa, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, kita abaikan gitu saja notifikasi-notifikasi itu, maka kita nggak dalam kondisi alert. Kita tidak dalam mode alert. Walaupun kita sudah full, kita aflame, tapi kita nggak menjaga api itu, nanti dia jadi burn out. Maka semuanya harus dilakukan full, aflame, dan alert. Terisi penuh untuk berfungsi, dan ketika dia sedang berfungsi, kita harus pastikan dia maksimal terus, jangan sampai dia kendor. Kita pastikan dia di-upgrade, di-update, kita pastikan dia tercas sampai penuh. Itulah supaya kita tetap keep on fire. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk closing statement, saudara, sederhana saja. Kalau kita keep on fire in Christ, kita menyala-nyala di dalam Kristus, maka kita nggak akan terbakar habis. Tapi kalau kita menyala-nyala di dalam ambisi mengejar kekayaan, menyala-nyala di dalam ambisi untuk sukses secara duniawi saja, yakinlah satu kali kita akan terbakar habis. Ketika kita sudah dapatkan kesuksesan, harta kekayaan yang kita dapatkan, karir, jenjang karir yang kita dapatkan, kita ngerasa saya sudah berhasil, satu kali semua itu akan memburn out kita, membakar habis diri kita, kalau kita nggak menjaga api Tuhan di dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Maka jagalah api Tuhan di dalam dirimu, supaya ambisi-ambisimu,
semua target-targetmu untuk masa depan itu dikuduskan oleh Tuhan. Supaya saudara tidak menjadi orang yang hanya mengejar karir, mengejar harta dunia, mengejar untuk beli sana beli sini, tetapi saudara menjadi orang yang rohaninya tetap terbakar di dalam Tuhan. Supaya apa yang saudara mau beli, supaya karir yang saudara pilih, supaya apa saja yang saudara sedang usahakan, itu semua tetap di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara mengambil keputusan ini dan tidak memperhatikan notifikasi dari Tuhan, satu kali saudara akan burn out dan saudara bisa terbakar habis di situ. Tapi kalau saudara memperhatikan api dari Tuhan di dalam diri saudara, pasti Tuhan akan menolong kita untuk tetap keep on fire. Pertanyaan sederhana, apa notifikasi yang ada di hati kita setelah dengar firman Tuhan ini? Saya percaya ada notifikasi yang mulai muncul di hati kita. Apa yang Tuhan mau kita perbaharui? Apa yang Tuhan mau kita refresh kembali? Apa yang Tuhan mau kita perbaiki? Apa yang Tuhan mau kita jaga? Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami semua. Setiap notifikasi yang kami terima di hati kami bisa beda-beda. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Engkau telah mengirimkan pesan-pesan rohani ini di dalam hati dan pikiran kami semua. Apa yang perlu kami perbaiki, apa yang perlu kami baharui kembali, apa yang perlu kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, apa yang bisa kami maksimalkan, apa yang bisa kami fungsikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Rema Lipo Karawaci yang sudah berjalan 18 tahun ini. Dan untuk kehidupan pribadi kami Bapak, mungkin masih ada sisi-sisi gelap yang kami simpan. Mungkin ada hal-hal tersembunyi yang kami tidak mau serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Kami mau Tuhan, Engkau memperbaharui setiap kami pada pagi hari ini, supaya kami menjalani kehidupan Kristen ini tidak hanya merasa kami sudah berjalan, padahal kami tidak tahu kami sedang dalam kondisi 10%. Kami sedang burn out, kami sedang mengalami titik jenuh rohani. Kami tetap gereja, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap berikan persembahan. Tapi tidak ada orang yang tahu kami sedang burn out. Kami tidak sedang maksimal. Kami tidak sedang dalam kondisi terbaik di dalam kerohanian kami. Bapa, ampuni kami karena firman-Mu berbicara kepada kami semua. Dan firman-Mu menjaga, menasehati kami semua untuk kami tetap mengisi diri kami penuh dengan firman dan Roh-Mu. Ampuni kami kalau kehidupan doa kami selama ini tidak maksimal. Ampuni kami kalau kami mengabaikan kehidupan doa pribadi kami, mengabaikan saat-saat teduh kami bersama Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering mengabaikan notifikasi suara dari Tuhan di dalam hati kami semua. Ampuni kami kalau kami sudah meninggalkan kehidupan kami di dalam membaca firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami merasa kami bisa tanpa membaca firman Tuhan, tanpa menghidupi firman Tuhan di dalam diri kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami semua disegarkan, kami semua dibaharui, bahwa kami butuh terisi penuh. Sama seperti gadget kami butuh dicas, butuh dikoneksikan dengan sumber listrik. Kami membutuhkan koneksi dengan Tuhan untuk kami bisa terisi penuh, untuk kami bisa berfungsi dengan baik, untuk
untuk semua karunia spiritual gift yang Engkau berikan kepada kami, aplikasi-aplikasi rohani di dalam hidup kami, bisa kami fungsikan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang be alert, selalu waspada, selalu menjaga api dari Tuhan, dan menjadi pelayan Tuhan yang peka bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada kami lewat lagu, lewat pujian, lewat berbagai peristiwa hidup yang kami tonton, lewat hal-hal yang kami baca, lewat hal-hal yang kami dengar, lewat semua peristiwa hidup yang kami alami, kegagalan, kesuksesan, kejenuhan, kedewasaan, hal-hal humor, hal-hal menyedihkan, hal-hal lucu, bahkan hal-hal yang mungkin menakutkan. Biarlah kami semua belajar dari itu, dan kami bisa membaca notifikasi dari Tuhan yang terjadi, yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami kepekaan itu untuk kami menerima pesan dari Tuhan, karena kami anak-anak-Mu membutuhkan arahan, membutuhkan nasihat-Mu Bapa, lebih dari Bapa duniawi kami, lebih dari orang tua rohani kami, lebih dari pendeta gembala kami, lebih dari semua orang-orang di sekeliling kami. Kami membutuhkan notifikasi dari Tuhan, dan kami percaya Engkau sering mengirimkan pesan-pesan itu kepada kami. Tapi banyak kali kami mengabaikan pesan itu, karena kami merasa itu tidak penting. Kami lebih mementingkan notifikasi dari dunia ini. Kami lebih memprioritaskan untuk membaca message dari orang-orang kepada kami. Kami tidak membaca message, pesan dari Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada kami. Dan biarlah mulai saat ini kami mulai membuka semua pesan-pesan notifikasi yang Tuhan pernah kirimkan kepada kami, bahkan yang Tuhan sedang kirim dan akan terus kirimkan kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu terkoneksi dengan pesan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan keinginannya Tuhan kepada kami semua. Dan berdoa untuk gereja kami di usia ke-18 tahun gereja ini berjalan. Kami Tuhan menyerahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Engkau yang memulai pelayanan di tempat ini. Kami percaya Engkau juga yang akan terus membantu dan mengembangkan pelayanan di tempat ini lewat kami semua, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di GKI Rema Lipo Karawaci ini. Kami bersyukur Bapa untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan segala kebutuhan kami dalam pelayanan di tempat ini. Seringkali kekhawatiran menghimpit kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan, kami punya Bapa yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan saat ini kami akan mengingat pengorbanan Tuhan untuk kami semua. Perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang terpecah dan tercurah bagi kami semua, supaya kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kepenuhan firman, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah perjamuan yang akan kami nikmati akan menjadi pengingat bagi kami, untuk kami bisa aflame, untuk kami bisa berfungsi kepada orang-orang di sekeliling kami, seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kami. Maka kami mau menjadi berkat untuk banyak orang. Bapa di surga, terima kasih. Kami siap menerima perjamuan Tuhan ini. Kalau Engkau masih dapati hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak Tuhan
ingini di dalam diri kami. Kami mohon ampun. Ampuni segala ketidaktepatan kami Bapa. Dan biarlah kami semua dalam kondisi yang tepat, yang layak, yang kudus untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Kami